Rangkuman materi pelajaran agama Islam kelas 7 semester 1 bab 5. Salat berjamaah. Salat menurut bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah syar'i, salat adalah tindakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah. Berjamaah berarti berkumpul. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama, paling sedikit 2 orang. Salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum salat berjamaah. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan fardu kifayah. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan fardu kifayah artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan salat berjamaah. Quran surat An-Nisa ayat 102. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu. Keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah mempunyai tingkat derajat pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian atau salat munfarid. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat seorang diri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan salat berjamaah. 1. Mendidik dan menjalin ukhuwah Islamiyah antar jemaah. 2. Membina rasa persamaan derajat. 3. Membina kedisiplinan diri. Begitu mendengar azan, segala pekerjaan untuk sementara ditinggalkan dahulu. Salat yang dianjurkan berjamaah. 1. Salat fardu 5 waktu. 2. Salat tarawih dan witir. 3. Salat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 4. Salat gerhana bulan atau matahari. 5. Salat istiqo. Hal yang perlu diperhatikan dalam salat berjamaah. 1. Semakin banyak jumlah jemaahnya, maka semakin baik. 2. Bila makmum masih sempat mengikuti imam sebelum salam, maka ia masih mendapatkan pahala berjamaah. 3. Imam hendaknya mengetahui kondisi makmum. Imam memimpin dengan tenang dan tidak terlalu lama. Syarat sah salat berjamaah. Ada imam, makmum berniat mengikuti imam, salat dikerjakan dalam satu majelis, salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Syarat sah menjadi imam. 1. Mengetahui tata cara mengerjakan salat dan dapat melakukannya. 2. Dapat membaca Al-Quran dengan benar. 3. Mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan salat. 4. Mumaiz, balik, berakal dan dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. 5. Khusus untuk jemaah laki-laki, tidak sah menjadi makmum perempuan, sedangkan perempuan boleh menjadi makmum laki-laki. Orang yang makruh menjadi imam. 1. Orang yang dibenci oleh masyarakat. 2. Anak yang belum balik. 3. Orang yang buruk bacaannya walaupun tidak merusak makna. Kalau sampai merusak makna, maka tidak sah sholatnya. 4. Orang yang belum khitan. Ketentuan menjadi makmum. 1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. 2. Makmum hendaklah mengetahui bahwa bacaan imam baik. 3. Makmum mengetahui gerak-gerik yang dikerjakan imam. 4. Makmum hendaklah satu tempat dengan imam. 5.
Makmum hendaklah berdiri di belakang imam. 6. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah. Makmum masbuk berarti makmum yang terlambat datang ke tempat sholat dan mendapati imam telah berada dalam sholat. Makmum yang masbuk harus segera masuk jemaah sholat, bertakbiratul ihram, kemudian mengikuti gerakan apa yang sedang dilakukan imam. Makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti imam sejak takbiratul ihram sampai selesai salam. Faktor penghalang sholat berjamaah. Terkadang ada hal-hal yang menjadikan halangan sholat berjamaah, antara lain sebagai berikut. 1. Ketika datang, imam sudah salam. Makmum yang terlambat boleh melaksanakan sholat sendirian. 2. Sakit yang tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. 3. Dalam perjalanan. 4. Menunggu jemaah tetapi tidak ada yang datang. 5. Hujan terus-menerus sehingga sulit untuk pergi ke masjid. 6. Pada saat seseorang menahan buang air besar atau kecil. Tata cara sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. 2. Imam meminta makmum untuk merapikan dan merapatkan shaf. 3. Setelah shaf rapi, imam memulai sholat dengan takbiratul ihram dan diikuti makmum. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau sendiri. Niat sholat berjamaah. Niat menjadi imam. Usolli fardu imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat wajib menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat menjadi makmum. Usolli fardu makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat wajib bermakmum karena Allah Ta'ala. Bacaan lirih dan nyaring. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, bacaannya ada yang dibaca lirih dan ada yang dibaca nyaring. Waktu yang diharuskan membaca lirih dan nyaring adalah sebagai berikut. 1. Lirih atau pelan. Dilakukan pada waktu salat zuhur dan asyar selain pada saat takbiratul ihram dan takbir. Semua salat yang dikerjakan pada siang hari dibaca lirih, kecuali salat Jumat. 2. Nyaring. Dilakukan pada saat maghrib, isya, dan subuh ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, surah Al-Fatihah dan surat Al-Quran dibaca nyaring. Yang membaca nyaring adalah imamnya, sedangkan makmum mendengarkan bacaan imam. Shaf sholat berjamaah. Susunan shaf hendaklah diluruskan, jangan ada yang kosong, harus rapat, tertib, dan rapi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bagian dari kesempurnaan sholat adalah lurusnya shaf. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, luruskanlah shaf-shafmu. Sesungguhnya kelurusan shaf-shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Shaf sholat berjamaah. 1. 2 orang laki-laki. 2. 3 orang laki-laki atau lebih. 3. 1 laki-laki dan 1 wanita. 4. 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. 5. Beberapa laki-laki dan wanita. 6. 2 orang wanita. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat.